Shalom Jemaat Tuhan Kategorial Ministry. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita yang masih Tuhan nyatakan. Untuk itu, biar kiranya mari kita membalas kebaikan Tuhan dengan kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini. Kami yakin dan percaya ini semua karena kuat cinta kasih Tuhan yang masih Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kalau pada sore hari ini kami akan memulaikan ibadah kami, biar kiranya Engkau yang menuntun dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan tidak kurang suatu apapun. Biar kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami, agar supaya ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Shalom, selamat malam Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita telah memuji dan menyembah Tuhan, dan sekarang kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami senantiasa bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami dan tuntunan-Mu sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami berfirmanlah kepada kami, tuntun dan tunjukkan jalan-jalan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan pada ibadah malam hari ini saya beri tema kreatif tetapi tetap teratur. Kreatif tetapi tetap teratur. Mari kita membaca sebuah kebenaran firman Tuhan yang kita ambil di dalam Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah menciptakan manusia, itu ada suatu rencana bagi Tuhan dan ada tujuan. Dan di dalam perencanaan Tuhan senantiasa ada keteraturan. Walaupun Allah memberikan kebebasan ketika Adam dan Hawa diciptakan Allah dan ditaruh di Taman Eden, semua buah-buahan yang ada di taman ini boleh kamu makan, tetapi buah kehidupan tidak boleh kamu makan. Ada kebebasan untuk mengusahakan, ada kebebasan untuk menikmati semuanya, tetapi ada batasan. Karena Tuhan juga memberikan perintah kepada manusia, ada perintah dan ada larangan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang disebut dengan kita diberi kebebasan, tetapi ada batasan, ada keteraturan. Suatu analogi yang perlu kita pahami bersama adalah ketika kita sedang syuting atau taping video atau film atau sinetron. Di dalam syuting atau taping video ini, maka kita akan melihat ada seorang sutradara. Sutradara ini adalah kreator yang akan mengarahkan gerak, akan mengarahkan alur cerita, mengarahkan pemeran, baik itu lelaki atau perempuan, pemeran utama ataupun pemeran figuran. Semua diarahkan dan semua harus sesuai dengan alur cerita seperti apa yang ada dalam pemikiran sang sutradara. Dan yang kedua, ada seorang pemeran, baik itu figuran atau apapun atau pemeran utama, dan pemeran ini seseorang yang orang yang memang dipercaya untuk memerankan, dan seorang pemeran yang baik, dia adalah pemeran yang kreatif. Pemeran bukan hanya tampilannya yang menarik, wajah ganteng, cantik ataupun apapun, tetapi dia adalah seorang yang cerdas. Arti lain dari cerdas adalah dia bisa berkreasi, dia bisa melakukan setiap tindakan di luar daripada patronnya atau out the box. Dia harus bisa keluar dengan improvisasinya dia lakukan semuanya. Tetapi dengan apa? Ada keterbatasan, dibatasi oleh sutradara. Mana improvisasi yang diizinkan dan mana yang tidak boleh. Ketika improvisasi itu melebihi batasan yang diizinkan oleh sang sutradara, maka akan dihentikan. Ketika melakukan kesalahan demi kesalahan terus-menerus akan ditegur dan diperbaiki, bahkan syuting itu akan diulang. Tetapi jika kesalahan terus-menerus, maka bisa yang terjadi adalah pemeran tersebut akan diganti. Atau pemeran itu juga akan tidak dipakai lagi. Dan ketika pemeran itu tidak dipakai karena aktingnya jelek, memerankan suatu tokoh itu jelek, maka
biasanya itu nanti akan tidak dipakai oleh sutradara-sutradara yang lain. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan transkrip cerita. Nah, transkrip cerita ini berbicara bagaimana suatu alur peristiwa, alur cerita ini, sebuah film, sebuah sinetron, ataupun video ini dari A sampai Z, dari permulaan sampai akhirnya itu diskenariokan. Dan sutradara itu yang memegang transkrip ini. Apakah sudah sesuai pemeran itu, perjalanan rekaman itu, syuting itu sudah sesuai dengan transkrip tersebut atau tidak? Nah, ketika semua berlangsung dengan baik, sutradara memberikan kehendak kepada mereka, memberi perintah kepada mereka mengatur semuanya, pemeran juga melakukan dengan tugasnya dengan baik, dengan improve atau improvisasi yang baik sesuai dengan ketetapan, ketentuan, batasan yang telah diberikan oleh sutradara. Dan cerita ini juga berjalan dengan baik dari permulaan sampai pada akhirnya, sampai ke endingnya, maka akan jadilah sebuah film. Jadilah sebuah film yang menceritakan suatu peristiwa. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat hal ini, maka saya merenung seperti inilah kehidupan kita manusia. Sang sutradara, kreator, adalah Allah yang punya kehendak atas hidup kita semua. Kita hidup karena kehendak Tuhan. Allah sebagai kreator menciptakan manusia dengan rencana Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Yaitu apa? Tuhan menempatkan kita sesuai dengan tugas pokok yang harus dikerjakan oleh manusia. Kemudian pemeran kita adalah sebagai pemeran, yaitu apa? Walaupun kita ini adalah pemeran yang diberikan oleh sang sutradara agung Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita diberi juga kehendak, yaitu yang disebut dengan kehendak bebas. Kita boleh berimprovisasi, kita boleh menggunakan dengan kreativitas kita untuk mengembangkan jalan cerita ini, untuk bagaimana mencapai tujuan kehendak yang telah Tuhan tetapkan untuk kita. Kita diberi kehendak bebas untuk menentukan. Jika kita bisa menggunakan kehendak bebas sesuai arahan sang sutradara, yaitu Tuhan kita, maka cerita ini akan berjalan dengan mulus dan masih akan yang baik. Tetapi ketika kita tidak melakukan atau kita menggunakan improvisasi atau kehendak kita dengan seenaknya sendiri, keluar dari koridor, keluar dari batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh sang kreator kita, yaitu Tuhan sendiri, maka kita akan diganti. Atau kita kena teguran demi teguran akan kita peroleh, bahkan sampai akhirnya kita akan diganti. Dan kehidupan kita, transkrip cerita itu adalah rencana Tuhan bagi kita semua. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat peristiwa ini, bagaimana manusia diciptakan oleh Allah, dan saya menganalogikan seperti sebuah taping atau syuting sebuah film, maka kita di dunia ini, Allah menciptakan kita semua ada tujuannya. Firman Tuhan katakan, kalau kita melihat dalam firman Tuhan, bahwa manusia di ayat yang ke-27 katakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya dan rupanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang gambar Allah, adalah kita akan berbicara bagaimana Allah ini adalah gambar Allah ini adalah gambar yang penuh dengan kesatuan. Gambar yang senantiasa penuh dengan kasih. Gambar yang senantiasa penuh dengan kreativitas. Allah kita bukan Allah yang monoton. Sehingga bangsa Israel, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel, ketika mereka mengenal Allahnya, maka kita bisa mengenal Allah itu dengan sebutan berbagai macam nama. Ada El Shaddai, El Roy, Ebenezer, terus kemudian ada Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah Allah kita banyak nama? Tidak. Tetapi bangsa Israel menyebut Allah dengan banyak nama karena dia menyebut berdasarkan perbuatan Allah. Allah itu adil. Allah itu maha mencukupi, Allah itu maha tahu, Allah itu adalah Allah yang senantiasa omnipoten, omnipresent,
dan segala sesuatunya. Jadi Allah senantiasa melakukan perbuatannya untuk apa? Untuk umatnya, untuk kita semua. Dan gambar Allah inilah. Manusia diciptakan menurut gambarnya. Bagaimana menurut suatu karya Allah. Kita lihat menurut gambarnya, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar. Kata kita itu berbicara tentang Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah saudara, kalau kita melihat gambar Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, walaupun pribadi, tetapi menjadi satu pribadi ini, tetapi memiliki tugas yang berbeda-beda, maka kita harus sadar, kita pun sebagai Allah Bapa, kita diciptakan menurut gambar Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Maka kita diberikan, Allah Bapa itu menciptakan semuanya. Oleh karena itulah gambar Allah di dalam diri manusia. Tujuan Allah diciptakan menurut gambar Allah adalah untuk berkreativitas. Menciptakan sesuatu dari barang-barang untuk menjadi suatu bentuk yang baru. Mungkin kita berbeda dengan Allah. Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi kita dengan kreativitas Allah, kita membuat segala sesuatu dari yang ada menjadi bentuk yang baru. Dan inilah kita bisa mengusahakan semuanya, mengusahakan dan memelihara, memanfaatkan semua hasil ciptaan Allah. Untuk apa tujuannya? Untuk kemaslahatan umat manusia, untuk saudara-saudara kita, untuk pemeliharaan alam semesta. Kita tanaman, ada penciptaan burung, binatang, baik yang melata di udara ataupun di air, semua tumbuh-tumbuhan, semua diciptakan oleh Allah. Untuk apa? Untuk saling membantu, saling mendukung satu dengan yang lain. Saudara, kalau kita melihat tentang apa? Rantai makanan. Ketika kita belajar pelajaran biologi di sekolah, kita diajarkan tentang rantai makanan, ekosistem. Bagaimana rantai yang paling bawah akan mengerucut kepada pemangsa yang utama. Tetapi ketika kita hancurkan salah satu rantai dari rantai makanan itu, maka keseimbangan alam semesta akan terganggu. Oleh karena itulah tugas kita sebagai manusia yang sudah diciptakan oleh alam menurut gambarnya, maka kita harus mengusahakan, memelihara, dan supaya keberlangsungan, keseimbangan alam semesta boleh terjadi. Kemudian kita lihat Allah Anak. Tuhan Yesus mendamaikan kita dengan Bapa karena dosa manusia yang telah rusak, yang telah menimpa kita sehingga kita beroleh maut, tetapi melalui korban Yesus kita didamaikan dengan Bapa di surga. Oleh sebab itulah, menurut gambar Allah, manusia pada dasarnya bukan untuk mencari musuh. Manusia pada dasar untuk mendamaikan satu dengan yang lain, untuk menciptakan kedamaian di dunia ini. Bukan untuk merusak, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk sebagai juru damai. Baik sesama kita, ataupun sesama kita dengan Allah. Oleh sebab itulah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali kepada jalan apa yang menjadi rencana Tuhan menciptakan manusia, yaitu menurut gambarnya. Roh Kudus, Allah Roh Kudus memberikan kita pembelajaran bahwa manusia diciptakan untuk senantiasa memberikan dampak kepada semua orang. Baik itu penghiburan kita kepada mereka, baik untuk kekuatan kepada mereka, sehingga orang yang lemah boleh dikuatkan, orang yang susah boleh dihiburkan, orang yang berbeban berat boleh dilegakan, semuanya sehingga mereka boleh kuat. Inilah tujuan Allah. Allah tidak pernah menghukum orang tanpa dasar. Allah adalah Allah yang adil. Keadilan itu berbicara tentang apa? Bagaimana sesuai dengan proporsionalnya. Rupa Allah, kita berbicara tentang sifat-sifat Allah, keadilannya, kasihnya, kesabarannya, kelemah lembutannya, dan lain sebagainya. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah esensi manusia diciptakan Allah menurut gambar dan rupa kita, atau Allah kita dalam tanda petik tanda besar. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita melihat tentang bagaimana manusia hidup. Manusia hidup itu dihembuskan nafas. Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, di situ kata bahwa manusia hidup dihembuskan Roh Allah. Jadi manusia ini adalah makhluk spesial, ciptaan yang berbeda dari ciptaan yang lain.
Manusia memiliki roh Allah dalam dirinya, sehingga ada suatu DNA. Tuhan menaruh DNA kepada kita untuk apa? Menjadi partner Allah, untuk menjadi suatu rekan kerja Allah. Dan kita diberikan kesempatan demi kesempatan untuk senantiasa menjadi jati diri kita yang mencerminkan sifat-sifat ilahi dalam diri kita. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dengan hal ini menyadarkan kepada kita untuk senantiasa kita kembali kepada jalan yang benar. Tetapi oleh karena dosa, gambar dan rupa Allah itu hancur, rusak. Karena dosa, Adam dan Hawa diberi kebebasan untuk menikmati semua yang ada di taman. Tetapi karena dia kehendaknya sendiri yang keluar dari batasan Tuhan, maka dia jatuh di dalam dosa. Saudara, Tuhan memberikan kita kesempatan. Tuhan memberikan kita suatu tugas untuk kita jalankan di dunia ini. Tuhan juga memberikan kita kehendak bebas kepada kita. Kita boleh berimprovisasi, kita boleh bertindak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Tuhan tidak memperlakukan kita seperti wayang. Karena wayang tidak punya roh, tidak punya nyawa, dia adalah benda mati. Tetapi manusia adalah benda hidup. Manusia diciptakan karena ada roh, sehingga dia bisa berkreativitas, dia bisa berkreasi. Untuk apa? Untuk memberikan segala sesuatu dampak. Allah tidak menjadikan manusia robot yang senantiasa hanya mengikuti disetel oleh Allah. Tapi manusia diberikan kehendak bebas, free will. Yaitu dengan apa? Diberi kebebasan. Kamu boleh semuanya, kamu boleh makan, semua boleh kamu lakukan, tetapi batasan ini. Tuhan memberikan kita semua di alam semesta boleh kamu gunakan, boleh kamu pelihara, kamu boleh berkuasa, taklukkan dunia bumi ini. Tetapi dengan apa? Satu catatan, Tuhan memberikan keberlangsungan, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, dosa membawa kerusakan total untuk kehidupan manusia. Manusia jatuh di dalam dosa, dan apapun yang dilakukan oleh manusia sia-sia belaka. Apapun yang dikerjakan oleh manusia senantiasa tidak dapat menghubungkan dirinya dengan Tuhan. Walaupun mereka melakukan korban demi korban, sembelihan, bakaran, tetapi itu hanya sementara, bukan yang sempurna. Dia harus melakukan terus-menerus. Walaupun mereka terikat dengan perjanjian darah dengan Abraham, tetapi kita lihat itu perjanjian juga ada batasannya. Jika dua pihak itu mengikat, maka terjadi. Tetapi Allah melihat kehidupan bangsa Israel tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan menggunakan perjanjian yang baru, yaitu melalui siapa? Mesias. Akan datang Mesias, dan Mesias inilah juru selamat kita semua. Maka pada era perjanjian yang baru, Tuhan Yesus datang ke dunia. Untuk apa? Untuk menebus, mendamaikan, memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Sehingga kita boleh, ketika kita menerima Tuhan Yesus, menerima anugerahnya, maka gambar dan rupa Allah yang telah rusak oleh dosa boleh dipulihkan. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, pemulihan Allah, hubungan kita dengan Tuhan itu sangat-sangat penting. Karena dengan hubungan inilah kita dapat mengerti maksud dan rencana Tuhan atas hidup kita. Dengan pemulihan hubungan inilah kita boleh menjadi orang-orang yang senantiasa memiliki kreativitas di dalam batasan-batasan yang telah Tuhan tetapkan. Apa batasan itu? Firman Tuhan. Oleh karena itulah sudah menjadi kewajiban kita, keharusan kita sebagai umat Allah yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus adalah bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang akan menjadikan kita kekuatan. Firman Tuhan inilah yang akan menjadikan kita tuntunan. Firman Tuhan inilah yang akan menjadikan kita mengerti batasan-batasan. Firman Tuhan inilah yang akan menjadikan kita standar hidup kita sesuai dengan Yesus Kristus. Firman Tuhan inilah yang akan menjadikan kita orang yang senantiasa memantulkan cahaya kasih Tuhan kepada umat manusia yang lainnya, sesama kita.
Nah, Ibu Bapak dan Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itulah di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 5 dikatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dan karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara, lewat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus inilah kita boleh dipulihkan gambar dan rupa Allah yang telah rusak oleh dosa. Nah, oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Paskah yang saat ini sedang kita rayakan bersama dalam bulan-bulan Paskah ini, tentu bukan hanya semacam kita mengadakan ibadah, tetapi mari masuk. Kita harus merenungkan Paskah itu, makna Paskah di dalam hidup kita. Kematian Yesus membawa dampak kepada penguburan. Upah dosa adalah maut, maka maut sudah dikalahkan. Kita dikuburkan. Sebagai orang percaya mati karena hukuman dosa, tetapi karena Yesus Kristus, hukuman dosa itu, yaitu maut, telah ditanggungkan kepada Yesus Kristus. Yesus mati di kayu salib, dan hari ketiga Dia bangkit untuk memberikan kemenangan untuk kita semua. Oleh karena itulah barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Oleh sebab itu, Ibu Bapak, mari percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya kita percaya kepada Yesus karya-karyanya saja, tetapi mari puncak dari segala sesuatu adalah kematian dan kebangkitannya. Oleh karena itulah kita yang sudah menjadi milik Tuhan, maka yang sudah dibangkitkan bersama Yesus Kristus, maka wajib untuk lahir baru. Lahir baru bukan berarti secara jasmani kita baru seperti seorang bayi, tetapi karakter kita harus baru. Sifat-sifat kita harus baru seperti gambar dan rupa Allah yang ditaruh kepada kita pada mula Allah menciptakan kita semua manusia, yaitu menurut gambar dan rupa Allah, yaitu bagaimana kita memelihara alam semesta, bagaimana kita kebenaran firman Tuhan menjadi patron kita, dan langkah hidup kita harus berjalan sesuai tujuan apa yang Tuhan taruh, yaitu lahir baru sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, gambar baru. Dan yang kedua adalah rupa Allah yang telah rusak, kasih, keadilan, kelemah lembutan, sabar, kesucian, dan lain sebagainya. Mari, itu sudah dipulihkan di dalam Tuhan Yesus Kristus lewat kematian di kayu salib, dan kebangkitannya memampukan kita untuk bisa memperoleh itu, menikmati rupa Allah yang telah rusak dan dipulihkan oleh Yesus Kristus. Oleh karena itulah ini harus menjadi kehidupan kita. Inilah yang harus kita perjuangkan terus-menerus untuk menikmati bersama-sama sifat-sifat ilahi yang DNA itu maksud Tuhan taruh dalam diri kita, roh Allah yang telah dihembuskan kepada kita, kita kembangkan di dalam hidup kita. Sehingga sebagai orang percaya tidak ada kata menyerah. Karena di dalam Tuhan kreativitas itu nyata. Tuhan menciptakan alam semesta dan roh Allah ada dalam diri kita. Mungkin kita tidak menciptakan, tapi kita menjadikan yang ada menjadi ada. Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan kita sebagai umat pilihan Allah, orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, menciptakan, membuat dari yang sudah ada menjadi bentuk yang baru. Inilah perbedaan kita dengan Allah. Allah mencipta dari tidak ada menjadi ada. Sedangkan kita dari yang ada menjadi ada yang lebih lagi. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pengharapan kita harus kita dengung-dengungkan. Di dalam Tuhan ada masa depan. Oleh karena itulah Ibu Bapak jangan takut apa yang akan kita terjadi untuk esok. Apa yang kita makan untuk esok, apa yang akan kita pakai untuk esok, apa yang akan kita minum untuk esok, apa yang akan kita kerjakan untuk esok.
Ketika kita memikirkan hal-hal demikian, saudara adalah orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah senantiasa hidupnya melekat kepada Tuhan, karena Tuhan telah menjamin hidup kita, anak cucu kita tidak akan sampai dibiarkan. Karena alam semesta ini Tuhan telah percayakan kepada kita semua sebagai anak-anaknya, sebagai umat pilihan Allah, sebagai rekan sekerjanya untuk dipelihara. Sehingga semuanya, ketika kita menjaga semuanya, percayalah, tidak akan kekurangan untuk makan, minum, pakaian kita. Sandang, pangan, papan tidak akan kekurangan. Justru ini yang Tuhan berikan, dan tugas kita adalah apa? Mari kita pergi, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 dikatakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah dia dan ajarlah mereka. Tugas kita lah untuk pergi. Pergi bukan berarti kita pergi suatu tempat, tetapi pergi kita ada aktivitas, kita harus beranjak dari tempat kita yang duduk ini. Kita harus beranjak, kita harus ada aktivitas untuk kita bergerak. Untuk apa? Untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Ketika kita menjadi saksi bagi Tuhan, maka muridkan dia dan ajarlah mereka supaya mereka semakin mendalam, semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Tugas kita, karena kita sudah dimuridkan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka bagian kita adalah memuridkan orang-orang yang ada sekitar kita, supaya mereka juga dapat memuridkan kembali. Saudara, bagian kita untuk memuridkan dan mengajar mereka, jangan takut. Janji Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Dan kalau kita lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu mendatangkan kebaikan kepada kita. Roma 8 ayat 28 dikatakan juga demikian. Kita tahu bahwa sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kita ini ada di dalam rencana Tuhan. Kita dalam setiap persoalan, masalah yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita, dalam proses hidup kita ini, percayalah, itu semua di dalam rencana, cerita, alur, transkrip Tuhan. Tuhan sebagai kreator kita, Tuhan sebagai sutradara hidup kita, punya kehendak dalam hidup kita. Percayalah, pokoknya kalau kita sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan, dan kita bisa melakukan setiap apa yang menjadi perintah Tuhan dengan batasan-batasan yang telah Tuhan tetapkan di dalam kebenaran firman Tuhan, percayalah, akan mendatangkan kebaikan bagi ibu bapa dan saya. Karena orang yang mengasihi Tuhan mengerti maksud dan rencana Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan mengerti tujuan kita hidup di dunia ini. Orang yang mengasihi Tuhan tahu bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang dulu rusak oleh karena dosa, tetapi kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus sudah diperbaharui. Kita menjadi ciptaan yang baru, kita menjadi manusia yang baru, dan kita adalah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali untuk apa? Untuk hidup, memiliki relasi, keintiman, untuk mengenal Bapa kita di surga. Sehingga kita boleh disebut dengan ahli warisnya. Kita boleh disebut dengan biji matanya. Kita boleh disebut dengan saksinya dimanapun kita berada. Kehidupan kita boleh menjadi cermin bagi Injil dimanapun kita berada. Sehingga ketika mereka melihat kita, kita memantulkan cahaya Injil. Ketika sesama kita melihat kita, sama dia sedang melihat Yesus Kristus yang ada di dalam diri kita. Karena kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, kita ini hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristuslah yang hidup di dalamku. Amin firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami puji dan kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di dalam ibadah KKR ini boleh menjadikan kami umat yang berharga terus. Kami boleh mengerti setiap tujuan dan maksud kami sebagai orang-orang
yang sudah ditebus oleh darah-Mu Tuhan. Seperti ciptaan Tuhan pada Adam dan Hawa, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah untuk mengusahakan, memelihara dan menguasai semuanya untuk menjadi keseimbangan alam semesta ini dan untuk memelihara semua ciptaan Tuhan. Oleh sebab itulah kami yang sudah ditebus oleh darah-Mu menjadi milik-Mu dengan kuasa kebangkitan-Mu. Kami boleh dimampukan untuk menjadi rekan sekerja-Mu Tuhan di dunia ini, baik untuk karya keselamatan, juga baik untuk pemeliharaan keseimbangan alam semesta ini, sehingga alam semesta ini boleh memancarkan tentang kasih Tuhan atas umat manusia. Kami sebagai pendamai, seperti Tuhan telah mendamaikan kita dengan Bapa di surga, dan itu menjadi tugas kami untuk mendamaikan baik sesama dengan kami, ataupun sesama dengan sesamanya, ataupun sesama dengan Bapa di surga. Tugas pendamaian boleh kami kerjakan. Berkati jemaat Tuhan dalam segala pekerjaan rumah tangganya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Sekarang untuk Ibu Bapak, pulanglah, istirahatlah dengan kasih karunia dari Allah Bapa di surga, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan di dalam Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam.